Selamat datang di AR Otomotif Channel. Dalam video kali ini gue lagi mau road trip dari Jakarta menuju ke Kota Gajah, Lampung Tengah. Kalau menurut map sih, perjalanan gue malam ini menempuh waktu 5 jam lebih lah, 6 jam lah, campur berhenti-berhentinya ya. Sekarang sekitar jam setengah 9. Nyampe sana itu sekitar jam 2 setengah 3. Pas banget dengan waktu sahur. Mudah-mudahan sih kita on time, karena kita juga kan nggak tahu nanti itu kondisi jalan gimana di sananya. Kemudian gue banyak berhenti atau enggak di rest area, atau nanti gue mau beli sesuatu makanan atau cemilan. Yang jelas kali ini kita mau road trip ke Kota Gajah, Lampung Tengah. Sangat antusias banget pengen bikin video road trip ini, nggak tahu kenapa. Nanti rencananya gue juga mau melakukan perjalanan ke Bali dengan menggunakan perjalanan darat. Artinya gue mau road trip bareng keluarga ke Bali. Sebelum gue ke Bali naik mobil, gue pengen coba untuk yang nyebrang laut juga, tapi dengan rute yang lebih pendek. Itu ya, makanya gue kali ini nyoba road trip ke Lampung. Mudah-mudahan gue diberikan keselamatan sampai dengan lokasi tujuan nanti. Doakan gue terus. Oh ya, gue dari daerah yang namanya Kalibata di Jakarta, dan gue akan melewati rute yang normal, artinya akan lebih sering lewat tol daripada lewat jalan biasa, karena memang lewat tol lebih cepat. Rute yang gue ambil, gue nanti akan masuk di gerbang tol Cawang, kemudian gue masuk ke tol Jakarta Tangerang, terus Tangerang Merak. Gue naik kapal feri dan juga turun dari kapal feri di Bakauheni. Gue akan langsung naik tol keluar di daerah Gunung Sugi. Gimana menariknya perjalanan gue kali ini? Ikutin terus video ini. Buat kalian semua, jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Ada yang kelupaan nih, gua ke Lampung menggunakan kendaraan yang kurang proper, karena gua pakai kendaraan ini. Coba tebak kendaraan apa dan komen di kolom komentar. Yes, gua menggunakan Toyota Agya tahun 2016. Menggunakan mobil kecil untuk keluar kota. Kalau menurut gua sepertinya nggak proper, tapi kita coba aja karena gua juga mau mengetes seberapa hemat mobil ini untuk perjalanan luar kota. Gua udah masuk tol, kita sudah mulai perjalanannya dari sekarang. Mungkin ya, di jalan gua akan menggunakan kecepatan langsam 60-80 km per jam, lebih dikit lah, nggak masalah. Yang jelas perjalanan kali ini gua nggak buru-buru, gua nggak harus ngejar waktu, dan gua mau perjalanan yang santai, jadi relax dalam perjalanannya. Mungkin nanti di beberapa rest area gua bakal berhenti buat istirahat, ngopi, buang air, dan juga yang jelas gua mau beli cemilan. Yang jadi masalah, kayaknya tempat minum gua ketinggalan. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa, nanti kita beli minum di jalan. Gue udah nyampe di ini, namanya tol Jakarta Tangerang, dan di sini gue udah mulai ketemu sama mobil-mobil besar. Kalau di dalam kota tadi sebelum jam 10 malam itu mobil-mobil besar belum bisa lewat, jadi di sana ketemunya mobil kecil. Namun setelah gue udah nyampe di tol Jakarta Tangerang, sudah mulai muncul mobil-mobil besar. Jadi ya kita nikmatin aja, kita jalan santai aja. Kemungkinan gue akan berhenti nanti untuk
rest area itu di daerah Serang ataupun di dekat-dekat Merak, karena memang perjalanannya harusnya Jakarta menuju Merak itu sekitar 2 jam, jadi harusnya kuat nahan kencing. Gua ini melakukan perjalanan road trip ini ke Lampung itu sendirian, nggak ada temen, jadi benar-benar sendiri bareng sama baju-baju gua doang, karena memang gua ada sesuatu keperluan yang harus gua lakukan di daerah Lampung. Di Lampungnya tol terus, mudah-mudahan sih aman sih. Kita baru ngetap di gerbang tol Cikupa, dan ini baru kita akan mulai perjalanan panjang nan indah. Nggak indah sih karena udah malam ya, jadi pemandangannya nggak begitu kelihatan. Kalau nggak salah itu Merak itu kilometernya 100 ya dari Jakarta, dari titik 0 Tomang. Sekarang kita udah di kilometer 31, jadi masih ada sekitar 70 kilo lagi yang harus kita jalani. Kalau kita langsam dengan kecepatan 60 sampai dengan 80 kurang lebih, perjalanan kita sampai dengan ke Merak itu sekitar 1 jam. Kita udah nyampe di gerbang tol Merak. Kita mau bayar tol. Kenapa pakai mobil ini jauh banget? Kenapa pakai mobil ini jauh banget ya ke tempat bayarnya? Ini udah sampai Merak, dan ternyata gua tadi salah perhitungan karena gua nggak nemuin rest area lagi dari yang tadi. Kita mencari rest area dulu sebelum kita masuk ke area pelabuhan Merak untuk buang air sama beli cemilan. Karena kalau misalnya kita buang air di kapal itu rasanya kurang gimana gitu ya. Ternyata setelah pintu gerbang keluar tol Merak jarang ya ada Alfamart dan Indomart. Tadi ada tutup, di depan ada lagi. Oh ya, tadi gue dari lokasi berangkat pertama sampai dengan bayar tol Merak tadi perjalanannya kurang lebih 1,5 jam, dan sekarang masih sekitar jam 10 lewat 10. Di depan ada Alfamart dan Indomart, kita coba cari cemilan. Dan ternyata zong tutup Alfamartnya. Padahal di pom bensin loh, pom bensinnya 24 jam, tapi fasilitas Alfamartnya tidak 24 jam. Kita cari Alfamart lagi di depan, Alfamart atau Indomart, karena kalau nggak sampai ketemu bahaya di kapal. Di jalan dari gerbang tol Merak sampai dengan pelabuhan ini sebenarnya banyak kanan kiri tempat makan, cuman ya nggak ada Alfamart, Alfamidi. Tempat makannya sih 24 jam dan sangat banyak sepanjang jalan. Kalau nggak warung, tempat makan, counter HP pun ada tadi 24 jam. Sudah sampai pelabuhan Merak dan gua nggak nemuin Alfamart atau Indomart yang buka. Kenapa nih? Kok berhenti di sini? Ya. Belum. Oh, tiketnya online. Oh ya. Makasih ya Pak ya. Ya, makasih. Dan ternyata tiketnya online guys. Jadi mulai Sabtu itu tiketnya online. Tinggal pilih aja mau online sendiri, apa mau beli di Grey, apa mau dibantu di sini terima beres tiketnya. Oh. Itu di Grey dikenakan biaya admin banknya 10.000, kenanya 430. Tidak dikenakan jasanya. Kalau mau dibantu di sini paling tinggal penambahan jasanya 20.000, jadi 4,5 terima beres tiketnya. Kalau mau online sendiri download aplikasi Verizi, pembayarannya M-Banking. Apa tadi? Verizi. Verizi. Coba saya coba ya Pak ya. Iya, per 1 Mei 2020.
Udah pakai online ya? Iya, sudah setahun. Pembelian tiketnya online, bisa beli di aplikasinya namanya Verizy, atau kita juga bisa beli di loket depan, ada biaya administrasinya 10.000, atau kita bisa dibantu juga oleh petugas. Jadi ini gue lagi coba download dulu buat kita beli tiketnya, dan ternyata sudah 1 tahun, karena memang sudah 1 tahun lebih semenjak pandemi gue nggak pernah nyebrang, jadi gue baru tahu. Setelah kita bayar menggunakan Verizy, terus kita ngasih handphone yang ada barcode-nya tadi, tiketnya itu ke petugas loket, dan kita dapat kertas kayak gini nih buat naik ke kapal. Udah sangat modern sekali memang sekarang, semua moda transportasi di Indonesia itu sudah sangat modern sekali, dan ini sangat memudahkan pengguna layanan transportasi. Nggak harus antri-antri panjang, tinggal beli terus langsung ada dan segala macam, jadi lebih gampang. Kita kayaknya masuk ke dermaga 1. Kalau dermaga 1 tuh biasanya kita bisa naik di atas, jadi enak, dan gua bisa tidur di mobil aja, nggak perlu turun mobil terus ke dalam kapal, kita bisa di mobil aja, lebih enak sih. Kalau di Pelabuhan Merak ini kita nggak perlu khawatir bakal kesasar, karena banyak petugas yang mengarahkan nih, lebih mudah lah. Nah ini kita ternyata bukan di dermaga 1, kita masuk ke dermaga 2, dan di depan itu udah ada kapalnya. Jadi kita nunggu loading keluar dulu, unload dulu, baru setelah unload selesai kita baru masuk ke kapal. Posisi gua sekarang udah ada di dalam kapal, dan kanan kiri depan belakang gua itu semuanya mobil. Sebenarnya nggak terlalu padat banget sih, cuman ya kita nikmatin aja perjalanan di kapal. Jadi kita nikmati udara kapal. Kita udah mau turun kapal, dan ya gitulah, orang Indonesia saling serobot menyerobot untuk keluar, padahal ya sama-sama juga. Dari kita turun kapal ini, kita langsung masuk tol lagi, tol di Lampung, gue lupa nama tolnya apa ya. Jadi kita langsung masuk tol lagi dan keluar di Gunung Sugi. Setelah dari Gunung Sugi, kita langsung menempuh perjalanan 30 menit kurang lebih dari keluar tol. Dalam tol Lampung ini yang gua rasain itu kayaknya jalannya nggak rata gitu ya, kayak agak gelombang. Tapi so far jalanannya sih oke, nggak rame-rame banget. Cuman kalau misalnya ini tadi sih banyak apa namanya, banyak perbaikan jalan. Ini gua lagi mau mampir ke rest area. Rest areanya ternyata tutup. Tadi ada 2 rest area. Yang pertama sih buka, tapi gua nggak masuk karena kelewatan. Yang kedua ini ada lagi tapi masih tutup depannya tuh, jadi gue nggak jadi mampir lagi ke rest area. Di depan udah ada rest area selanjutnya, dan ini udah ada Pertamina nih. Harusnya sih rest areanya buka ya, dan ada yang jual-jual gitu. Akhirnya kita dapat minum juga tadi. Gua baru keluar tol di tol metro. Dari keluar tol ini sampai dengan ke rumah masih menempuh waktu yang cukup panjang, kurang lebih 50 menit lagi, atau sekitar 28 kilo dari sini. Wow, masih lumayan jauh ya. Tadinya gue mau keluar Gunung Sugi, cuman karena Waze mengatakan gue harus keluar di metro, jadi gue keluar di metro aja. Mungkin Waze memberikan hal yang terbaik untuk gue, jadi yaudah gue keluar di metro. Dan ini gue ada di jalannya. Kalau menurut gue sih kemungkinan untuk rute perjalanannya memang lebih nyaman lewat metro.
akhirnya setelah perjalanan panjang, gue belum nyampe sih, cuman ya sekitar 500 meter lagi lah gue nyampe. Tapi jalanannya tuh luar biasa indah loh ini. Yang gue jalanin sekarang nih, jalannya tuh luar biasa indah dan keren loh. Pakai Agia di sini bisa gasuk kalau nggak pinter pilih jalan. Tapi oke lah, nggak apa-apa, gue udah sampai. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video gue. Gue ingetin lagi, jangan lupa like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Dan juga jangan lupa subscribe jika Anda belum, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan salam otomotif.